little brother. QQ Gabutnas dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Saya doakan semoga dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi dengan saya Entong yang siap menghilangkan waktu gabut, suntuk, dan waktu senggang kalian dengan film action, brutal, beringas, dan beradrenalin tinggi. Langsung aja, nggak usah berngang-ngingong. Mari kita tonton. Cerita diawali memperlihatkan sekelompok Yakuza yang sedang berkumpul di sebuah bar di Jepang, di mana sang bos kebetulan sedang dibuatkan tato oleh kakek pembuat tato, yang metode pembuatannya masih menggunakan cara lawas, sehingga hal itu membuat sang bos meringis kesakitan. Tak lama anak buahnya pun membawa sebuah amplop yang berisi pasir hitam, yang hal itu langsung membuat si kakek ketakutan karena 1 tahun yang lalu dia mengalami hal yang persis sama seperti ini. Ada amplop berisi pasir hitam dan anggota Yakuza yang persis tertawa seperti yang mereka lakukan sekarang. Apa yang si kakek takutkan bukanlah amplopnya, tetapi apa yang akan muncul selanjutnya, yaitu ninja pembunuh. Yang hal tersebut membuat mereka tak percaya dan tertawa terbahak-bahak. Hal yang dikatakan si kakek pun menjadi kenyataan ketika sosok ninja yang bersembunyi di balik kegelapan dengan begitu beringasnya membantai semua anggota Yakuza termasuk si bos. Sehingga di saat bersamaan si kakek merasa sangat takjub, terpukau, melongo, dan sekaligus takut karena mitos tentang keberadaan ninja assassin adalah nyata. Dan kisah ninja dimulai pada bertahun-tahun silam, tepatnya di sebuah perguruan ninja, atau lebih tepatnya markas sebuah organisasi ninja pembunuh bernama Clan Ozunu, yang dipimpin oleh seorang master sensei ninja bernama Sensei Uzunu. Ini nampaknya selama ratusan tahun sekelompok ini telah melakukan berbagai tindakan kriminal dan kejahatan manusia lainnya. Salah satunya adalah menculik para bocil untuk dijadikan murid dan calon para ninja di masa depan. Yang dari sekian banyak anak yang diculik, ada satu yang nampaknya baru datang bernama Reizo, yang merupakan jagoan utama kita. Saat makan malam sedang berlangsung pun menunjukkan salah satu kelebihan dari hasil latihan klan ini, yaitu teknik menyembuhkan diri atau semacam healing factor yang dapat membuat penggunanya bisa memulihkan luka dalam waktu yang sangat singkat. This is the power. Cara mendidik sang master juga sangatlah kejam dan tidak berperasaan, terutama kepada Reizo yang mendapat perhatian spesial dibanding murid yang lainnya. Entah apa alasannya, tetapi yang dimaksud dengan perhatian spesial di sini bukanlah sesuatu yang menyenangkan, karena pelatihan, siksaan, dan hukuman yang didapatkan Reizo jauh sekali lebih keras dan menyakitkan dibandingkan anak-anak yang lainnya. You know this truth. Dan sebagai contoh, Reizo mendapatkan pelatihan khusus untuk bisa berjalan di atas lantai tanpa menghasilkan suara raketan, atau biar bisa bergerak dalam keheningan. Yang karena Reizo masih kecil dan belum bisa mengontrol tubuhnya, ia pun berkali-kali melakukan kesalahan, hingga sang sensei harus memukul telapak kakinya sampai berdarah-darah. Dari sekian banyak murid, ada satu gadis bocil bernama Kiriko, yang nampaknya perhatian dengan Reizo yang sedang menahan rasa sakitnya. Dia mengobati luka Reizo supaya rasa sakitnya sedikit berkurang, sehingga momen tersebut menjadi momen penting awal kedekatan di antara mereka berdua. Dan beberapa tahun kemudian, kini Reizo dan anak-anak lainnya sudah beranjak remaja, di mana saat ini Reizo sedang melakukan dua dengan salah satu murid bengam bernama Takeshi, yang nampaknya berambisi untuk mengalahkannya sekaligus ingin cari muka dari sang sensei, yang ketika Reizo dicurangi hingga terluka di bagian kepalanya, sang guru bukannya mengusap, apalagi memotivasinya,
tapi justru malah menambah rasa sakit dengan cara memberikan jurus mengelintir ulu hati supaya Raizo bisa mengendalikan rasa sakitnya itu sendiri. Here is your test, Raizo. Very good, Raizo. Tahun selanjutnya, Raizo kembali menjadi satu-satunya murid mendapat perhatian spesial, yaitu mempertajam panca indera dengan cara menutup matanya selama 1 tahun full. Sehingga dari sekian banyak murid, hanya Raizo lah yang berhasil mencapai tingkatan tertentu dalam dunia perninjaan. Yang hal itu dibuktikan ketika ia berhasil mengalahkan si Takeshi dengan mata tertutup. Dan giliran Kiriko yang berduel, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun sang sensei punya perintah lain yang cukup berat, yaitu mengharuskan Kiriko mencederai lawannya dengan sangat parah. Yang karena Kiriko menolak perintahnya, maka dia mendapatkan hukuman langsung dari sensei berupa satu tebasan yang melukai wajahnya langsung. Tak hanya itu, Kiriko juga mendapat hukuman lain berupa kurungan selama 1 bulan, di mana Raizo yang berhutang budi pun berinisiatif membantunya bertahan dengan cara memberikan air minum dari cungurnya melalui sedotan kecil. Singkat cerita, Kiriko yang sudah tidak tahan pun nekat kabur sendirian, di mana Raizo mempergoki hal itu pun sangat melarangnya, karena jikalau dia melakukannya maka hukumannya akan sangat-sangat berat, yaitu umurnya akan didiskon. Namun Kiriko tetap yakin dengan keputusannya, karena setiap manusia berhak mendapatkan kehidupan, kebebasan, dan punya hak-hak untuk melanjutkan atau menentukan jalan ninjanya sendiri. Dan yos, apa yang Raizo takutkan terjadi. Kini Kiriko ditangkap dan akan mendapatkan hukuman berupa harakiri langsung ke jantungnya. Yang hukuman ini diberikan kepada murid bengal, yaitu Takeshi. Hingga Raizo yang menyaksikannya pun semakin emosi, muak, marah, dendam kepada para klan ninja ini. 7 tahun berlalu, kini Raizo sudah dewasa dan ia sekarang menaiki sebuah mobil mewah dan bersiap untuk melakukan misi pertamanya, yakni sebuah perintah untuk membunuh target yang ciri-cirinya memakai jam tangan emas. Yang tanpa rasa ragu sedikit pun, jagoan kita, Raizo langsung turun ke lapangan untuk melakukannya. Sukses menyelesaikan pekerjaan pertamanya, Raizo diminta untuk melakukan satu pekerjaan lagi untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang Uzunu sejati, yaitu membunuh seorang murid perempuan yang mencoba kabur, persis seperti yang pernah dilakukan Kiriko dulu. Sehingga ketika kenangan pahit itu terlintas lagi, maka amarah yang ada dalam diri Raizo pun bangkit. Dan di mana kronologi detail setelah kejadian itu tidak diketahui. Intinya si sensei menganggap Raizo sudah berkhianat dan meninggalkan cendera mata berupa tebasan di wajah yang membuat satu mata si sensei picak dibuatnya. Tah, eta mamam si lebok. Dan kisah yang sebenarnya akan benar-benar dimulai ketika Raizo mulai hidup barunya dengan identitas yang baru, dan inilah Ninja Assassin. Beralih ke kota di Berlin, kita akan diperkenalkan pada seorang agen Europol bernama Mika yang sedang memberikan laporan tentang penemuan aliran dana pemerintah yang dipercaya digunakan untuk membiayai sebuah organisasi pembunuh asal Asia yang tiada lain adalah klan Ozuno, di mana Ryan rekannya yang selalu berpikiran baik kepada pemerintah pun nggak percaya dengan informasi tersebut. Seperti anggaran biaya tirai Gordon 4,87 miliar atau hal sesuatu yang bersifat kepentingan pribadi atau masuk ke dalam kantong sendiri. Istilahnya mah, tidak mungkin para pejabat kita melakukannya. Tidak mungkin putra-putri terbaik bangsa melakukan itu semua. Hal itu sangat mustahil terjadi. Iya kan, Nur? In bingo, Russian Prime Minister Zhukov. The day before the assassination. 2 hari kemudian, Ryan nyatanya peduli dengan penyelidikan Mika dan bahkan sudah mendapatkan beberapa informasi mengenai kasus ini.
Di mana 2 tahun yang lalu juga ada seorang agen intelijen asal Rusia yang telah lebih dulu menyelidiki kasus ini bahwa memang benar beberapa oknum pemerintahan dari beberapa negara diketahui sering memakai jasa klan Ozunu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, seperti menghabisi saingan politik, mendramatisir suatu kasus, atau juga melukai penjabat jujur dengan cara disiram air keras di waktu pagi, dan lain-lain. I'm Mika Kuretti with Europol. Sehingga apabila Mika ingin melanjutkan penyelidikan ini, dia bisa pergi ke Rusia untuk menemui istri dari si intelijen yang meninggal 2 tahun yang lalu, di mana sang istri menjelaskan bahwa 1 tahun setelah suaminya melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, dia menjadi seorang yang takutan dan parnoan. Saking parnonya, dia sampai memasang banyak sekali lampu tembak dan kamera CCTV. Dan benar saja, pada malam sebelum ajalnya, token listrik habis dan semua lampu padam. Namun kamera CCTV masih on dan berhasil merekam sedikit dari apa yang terjadi pada malam itu. Saat Mika periksa, ternyata ada muka dari Reizo yang sedang bertarung dengan sesuatu yang tidak tertangkap kamera. Entah dia pelakunya atau sedang bertarung dengan si pelaku. Dimanapun, Mika percaya bahwa Reizo adalah kunci untuk mengungkap kasus ini. Ternyata benar apa yang dikatakan Bibelum. Jika ada temanmu jarang menghubungimu, sekalinya dia berkabar denganmu, dia akan berubah menjadi siluman ngutang. Dan Shin kembali ke Reizo dengan kehidupan barunya di kota. Dia kebetulan sedang berada di tempat laundry tepat saat ada seorang wanita Jepang meminta bantuannya. Yang berkat latihan selama bertahun-tahun, Aizo memiliki insting sangat tajam di mana ia dapat menyadari jika wanita yang ada di depannya saat ini adalah seorang ninja. Reizo sendiri tinggal di sebuah apartemen biasa aja. Setiap kali dia pulang dari aktivitasnya, Reizo pasti selalu memeriksa dan mengecek barang-barang pribadinya untuk memastikan tidak ada orang yang masuk ke tempat tinggalnya. Dan saatnya jadwal latihan Reizo, sesekali teringat dengan perkataan sang sensei tentang cara hidup seorang ninja sejati bahwa rasa sakit ialah kelemahan dan satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah mengendalikan rasa sakit itu sendiri. Kelas. Meski Reizo sangat membenci senseinya itu, tetapi semua pengetahuan, ilmu, pelajaran, didikan, dan latihan yang sang sensei berikan tak pernah ia lupakan sedikit pun. Hal itulah yang membuatnya masih hidup sampai sekarang. Meski pada insiden terakhir dirinya mengalami luka yang sangat parah, tetapi karena Reizo sudah mencapai level bisa mengendalikan rasa sakit, melebihi manusia konvensional pada umumnya. Yang salah satunya adalah ilmu kebal seperti yang sedang dilakukannya. Tak hanya itu, Reizo memiliki senjata favorit yang disebut dengan Kusarigama, atau senjata yang terdiri dari pisau kecil dan rantai, yang akan sangat berbahaya sekali apabila digunakan oleh orang konvensional pada umumnya. Tetapi di tangan para jagoan, sepuh, suhu, senior, spesialis, dan ahlinya, Kusarigama adalah senjata yang sangat mengerikan dan mematikan. Ajarin dong. Reizo sebenarnya punya banyak kesempatan untuk pergi sejauh mungkin atau nyumpul di tempat yang aman yang terpencil dibandingkan berada di kota dan tempat terbuka seperti ini. Tetapi bayangan akan rasa sakit hati kehilangan Kiriko masih berbekas di ingatannya. Karena setelah diculik dari keluarganya, Kiriko lah wanita harapan Reizo untuk memiliki seorang yang ia sayangi, tulus peduli terhadapnya. Tetapi sang sensei malah membunuhnya begitu saja. Sehingga sekarang, saat ini, tujuan Reizo adalah untuk membalas dendam kepada sensei dan klannya dengan cara bekerja sama dengan Mika, yang kebetulan sedang menyelidiki tentang klan Ozunu. Kembali ke sosok Mika yang sedang berada di kantornya, dia kedatangan seorang utusan dari pemerintah
yang rupa-rupanya atau nampaknya mulai mencurigai tentang penyelidikan yang dilakukannya, sehingga Micah segera menemui Ryan untuk memberitahunya bahwa timbul kecurigaan mereka berdua selama ini kemungkinan adalah benar adanya, karena tidak mungkin pemerintah sampai mengutus seorang untuk menemui dirinya hanya untuk memastikan penyelidikan tersebut, sehingga Ryan yang mulai khawatir dengan keselamatan Micah pun menyuruhnya untuk segera tinggalkan kota ini untuk pergi, lari mencari tempat aman untuk sementara waktu. Tiba di komplek rumahnya Micah diberitahu tetangganya tentang pemadaman listrik di kompleknya tersebut yang terjadi secara tiba-tiba. Micah menjadi sangat khawatir, cemas karena dari hasil penyelidikannya, ciri-ciri awal kedatangan para ninja pembunuh pasti selalu ditandai dengan minimnya pencahayaan. Yang ketika sudah masuk ke dalam kamarnya, alangkah terkejutnya Micah saat menemukan sebuah amplop berisi pasir hitam dan tiba-tiba sungguh tak diduga Reizo ada di sana selama berjam-jam hanya untuk melindungi dan menemui Micah secara langsung. Yang tujuannya daripada dia ke sini adalah tentu saja untuk membantu Micah menemukan klan Uzunu sekaligus membalas dendam kepada sang sensei. Mereka berdua pun berhenti di suatu tempat untuk merubah penampilan demi untuk mengurangi resiko ketahuan, di mana Micah yang bahlul pun malah menghubungi Ryan untuk memberitahunya bahwa saat ini dia bersama dengan Reizo, sehingga Ryan segera memberikan lokasi tempat untuk mereka bisa bertemu. Tiba di lokasi pertemuan, Reizo yang memiliki insting melebihi manusia konvensional pada umumnya pun bisa langsung menyadari niat Ryan yang ingin menangkapnya. Namun Ryan ternyata punya agenda terselubung dan metode tersendiri untuk menggali informasi mengenai klan Uzunu, yaitu dengan menangkap dan menginterogasi Reizo dengan cara yang agak sedikit memaksa. Berlokasi di sebuah gudang kosong dengan tangan dan kaki terikat lengkap dengan lampu sorot agar Reizo tidak bisa kabur dari kegelapan. Ryan yang yakin jika caranya akan lebih efektif untuk menyelesaikan kasus ini. Kasihan melihat Reizo, Neng Micah pun menemuinya untuk sekedar memberi air minum. Yang Reizo memperingati Micah bahwa lokasi mereka berada saat ini terlalu terbuka, terlalu mudah dilacak oleh para ninja, sehingga Micah dengan cepat menemui Ryan untuk memperingatkannya bahwa saat ini mereka semua sedang dalam bahaya. Tetapi Ryan yang pede dengan prajuritnya pun tidak menggubris peringatan tersebut sampai ketika para ninja sedang sibuk membantai para ajudannya, Micah sendiri terlihat sedang melepaskan ikatan Reizo tepat saat ninja sudah keburu masuk ke dalam sana. Dan Ryan yang di awal percaya diri pun meremehkan para ninja, kini hanya bisa nyumput, panik, cemas menyaksikan satu persatu anggotanya dibunuh. Reizo menyuruh Micah untuk pergi duluan ke mobil, sementara dirinya akan menghadapi semua ninja hanya seorang diri. Little brother. Micah sendiri terlihat sudah berada di mobil menunggu kemunculan Reizo, yang ketika dia sedang harap-harap cemas, tiba-tiba kembali ke jagoan kita yang masih bertarung di dalam gedung, yang meski dia punya kemampuan di atas rata-rata yang lain, tetapi jika dikeroyok terus-menerus, lama-lama kecapean juga. Sehingga Reizo memilih tempat lain yang lebih terbuka dan terang untuk melanjutkan pertarungan ini. Jika sebelumnya mereka terbiasa bertarung di dalam ruangan yang penuh dengan sudut-sudut gelap, sekarang para ninja assassin harus membiasakan diri bertarung di tengah jalan, yang dikarenakan Reizo sudah terlalu kelelahan. Akhirnya dia pun lengah dan perutnya terkena tebasan pedang. Dan ketika Takeshi ingin menghabisinya, tiba-tiba Ryan berhasil selamat dengan hanya menyisakan secuil dari anak buahnya. Sementara Neng Micah membawa Reizo yang terluka ke kamar apartemennya.
Yang di situ Mika dan Ryan sepakat untuk akan sengaja membiarkan Reizo ditangkap oleh para ninja. Tapi tentu saja ada batu di balik udang, yakni memasukkan alat pelacak ke dalam tubuh Reizo supaya mereka bisa mengetahui di mana markas klan Ozunu berada. Reizo dibawa dalam sebuah peti besi untuk diserahkan kepada si sensei yang sepanjang perjalanan menuju ke sana. Reizo memilih untuk bersikap tenang dan tidak panik. Justru dia malah teringat dengan ajaran sang guru mengenai teknik penyembuhan diri, menggunakan teknik segel tangan yang berfungsi untuk mengubah energi menjadi obat efektif. Yang saking efektifnya, luka pada perut Reizo bisa rapat dengan sendirinya tanpa bantuan obat betadin dan lain-lain. Tiba di sarang ninja, Reizo langsung dihadapkan sang sensei yang kini sudah picek. Beliau teramat sangat kecewa terhadap perilakunya yang memilih untuk berkhianat. Padahal dulu waktu pertama datang di tempat ini, sensei melihat potensi besar pada diri seorang Reizo dan ada sedikit harapan tentang Reizo yang akan menjadi penerusnya menggantikan kepemimpinan klan Ozunu di tempat ini. Sehingga sekarang Reizo harus mendapatkan hukuman ban permanen atas pengkhianatan yang telah dilakukannya. Tepat disaksikan oleh Takeshi dan para murid lainnya, si sensei tidak langsung membunuh Reizo, tetapi ingin puas menyiksa terlebih dahulu menggunakan jurus yang sama, yaitu teknik pelintir ulu hati. Yang ketika Reizo muntah sirup koko pandan, keluarlah pelacak kecil dalam mulutnya, yang tepat saat Takeshi menyadarinya. Tiba-tiba meski para ninja ini bisa muncul dan hilang dalam kegelapan, tetapi ketika dihadapkan dengan pasukan militer senjata modern, tetap saja mereka kewalahan dan tak bisa menghindari dari peluru dan tembakan. Sementara itu, Reizo yang diikat pun sudah dilepas, memilih untuk masuk sendirian mencari Takeshi dan sang sensei untuk membalas dendam atas Kiriko. Dengan modal 2 bilah pedang di tangannya, Reizo harus menghadapi Takeshi dan anak buahnya yang momen ini benar-benar beradrenalin dan brutal karena pertarungan dilakukan dalam jarak dekat dengan senjata yang berseliweran di mana-mana. Selesai menghabisi para kroco ini, ia harus menghadapi Takeshi menggunakan cara licik, yaitu memakai jurus nyerocos ngebacot cerikis dengan mengingatkan kembali akan rasa sakitnya dahulu. Takeshi sudah salah besar mengingatkan momen tersebut, karena justru malah memancing amarah yang bergejolak dan kebrutalan Reizo yang malah balik membuat Takeshi menjadi ketar-ketir dibuatnya. Selesai menghabisi Takeshi, saatnya Reizo menghadapi sang raja terakhir alias si sensei. Yang di situ beliau menggunakan jurus rahasia yang belum sempat diajarkan, yaitu jurus ilusi shadow, yang membuatnya mampu hilang dan muncul dengan sangat cepat. Reizo diserang secara membabi buta dan berdarah-darah, benar-benar dihajar habis-habisan oleh si sensei yang bergerak sangat terlalu cepat. Yang meski Reizo sudah berusaha maksimal, dia tidak punya peluang untuk menang melawan jurus tingkat tinggi yang dimiliki oleh sang guru. Tepat saat Reizo akan dibunuh, muncullah Mika yang berhasil menyelamatkannya. Dan untuk kedua kalinya, Reizo harus melihat orang baik dibunuh oleh tangan biadab senseinya. Yang pada titik ini, Reizo benar-benar sudah tidak tahan dengan senseinya. Dan amarah yang ada pada dirinya pun membuka segel cakra dalam tubuhnya keluar, sehingga tanpa sadar Reizo bisa meniru jurus tanpa dia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Dan kini saatnya sensei ketar-ketir warang huyeng melihat anak didiknya lebih jago, lebih cepat, lebih OP lah pokoknya, lebih luar biasa menguasai jurus rahasianya. Sehingga jangan salahkan Reizo jikalau sensei harus tewas saat itu juga. Di luar dugaan, Mika ternyata masih hidup berkat cacat lahir yang dialaminya, yakni posisi jantungnya yang berada di sebelah kanan. Setelah semuanya diberantas, kini sudah waktunya Reizo pensiun dari dunia peninjaan dan menjadi manusia konvensional pada umumnya. Dan tamat. Ending yang cukup melegakan. Nggak tahu tiba-tiba terbesit di pikiran saya untuk menyampaikan ini bahwa
Pada akhirnya saya tetap saja laki-laki biasa yang sering merasa kecewa dengan kehidupan ini. Masalah selalu muncul di saat-saat yang tidak tepat. Sering merasa jika saya adalah satu-satunya orang yang paling menderita di dunia ini, tanpa sadar jika di luar sana masih banyak orang-orang yang hidupnya menderita kelaparan, kemiskinan, dan segala problematika yang mungkin kita semua belum tentu bisa menghadapinya setiap hari. Intinya adalah tetap menjadi individu yang sabar, optimis, semangat, dan fokus pada jalur yang sudah diambil, serta bermanfaat bagi manusia lain. Kun fayakun. Saya Entong mewakili yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Di pojokan makan paya. Sampai jumpa ya. Udahlah, sedih.